Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo brother, sister Indonesia, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopimu Berat. Brother, sister Indonesia, banyak usulan dari netizen yang sudah melihat channel Angkat Kopimu Berat. Dari beberapa channel ternyata menarik perhatian dari para netizen, utamanya yang dari luar kota Cirebon. Antara lain ada namanya kopi Panjang Jimat, kemudian ada kopi Rajaban, ada kopi Solawatan, dan ternyata itu menjadi perhatian dari kawan-kawan kru salah satu media televisi nasional. Itu mengharapkan bahwa itu tetap ada. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini malam ini namanya malam Nifsu Sya'ban. Wah, malam yang istimewa. Sehingga malam hari ini saya datangkan kiai yang istimewa juga. Ada Kang Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jafar. Alhamdulillah sehat Kang Kamal. Alhamdulillah saya lujeng. Kang Jafar pripun kabare? Alhamdulillah sehat Kang Kamal. Istimewa. Brother sister, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ini hari ini memang malam ini malam yang istimewa. Malam Nifsu Sya'ban. Brother sister, ini kopinya istimewa ini. Namanya ini kalau kata Kang Kamal ini namanya kopi seduluran. Nah, ini angkat kopi dulu nih. Wah, luar biasa Kang Kamal. Malam hari ini seyogianya, brother sister, kaum muslimin muslimat se-Nusantara. Tadi malam ini seyogianya ada Ibu Fitria Pamungkaswati dan suami Pak Erlan mau hadir, tapi ada halangan karena hujan. Kemudian hari ini pun kami ditemani oleh Paku dari Pleret tuh, Paku Ridwan ya. Biasanya orang nyebutnya Paku Budi kata gitu. Hari ini ada Kang Hairudin dan kawan-kawan, masih ada di luar. Tadi juga ibu-ibu dari warga RW 11 sama Dikun Utara juga alhamdulillah ikut sholawatan terlebih dahulu. Dan kemudian ini malam sudah selesai sehingga ini malam yang istimewa. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Kamal atas pertanyaan-pertanyaan warga Cirebon khususnya, dan umumnya ini kawan-kawan saya Kang Kamal yang dari kemarin ketemu dengan kawan-kawan dari Jakarta. Ada Pak Rahmat, ada Pak Agus, ada Pak Dani, ada Teh Ai gitu kan. Banyak itu katanya setelah melihat Cirebon tuh, setelah melihat juga channel saya ada tuh namanya kopi Panjang Jimat yang dari Keraton Kanoman, kopi Rajaban yang waktu waktu hari Rajab itu. Kemudian juga kemarin kita lihat juga ada kopi Selawatan, kopi dakwah itu loh, ada Kang Kamal. Sehingga ternyata ia tidak melulu ke kafe-kafe katanya. Seyogianya ini juga mendekati Ramadan ya. Jadi ada usulan, kemudian kita cobalah Kang Jafar, tetaplah ada selingan bahwa ngopi pun ada seperti yang kemarin, ada kopi Selawatan, nggak tahu apa namanya, yang penting para subscriber subrek ini. Nah, ini masih usulannya itu sewaktu-waktu persiapan Ramadan ini ya adalah katanya ngopinya sambil ngopi Selawatan lagi. Sehingga saya alhamdulillah hari ini Kang Kamal bisa hadir untuk bisa memenuhi keinginan warga masyarakat Cirebon dan masyarakat se-Nusantara ini Kang Kamal. Katanya harus ada kopi yang berkaitan dengan Selawatan. Malam hari ini kan malam Nifsu Sya'ban Kang Kamal. Dan satu lagi, apalagi itu Kang Kamal? Malam ini adalah malam yang istimewa. Apa tuh? Bisa samping malam Nisfu Sya'ban tutup buku, adalah malam apa tuh? malam istimewa. Malam apa ya?
malam ulang tahun dari istri tercinta Kang Jafar yang 45. Mudah-mudahan istri Kang Jafar panjang umur. Amin, dan amin, umurnya digunakan untuk mentaati suaminya. Digunakan semoga umurnya nyonya tercinta ditunaikan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati apa yang diperintahkan oleh suami tercinta. Amin ya robbal alamin. Tadi juga ada nasi kuning tumbangnya. Ya, ngicipin bolu-bolu dikit karena memang alhamdulillah memang ya mudah-mudahan apa yang tadi Kang Kamal juga tadi ikut mendoakan brother sister kaum muslimin tadi dan muslimat di Indonesia tadi juga Kang Kamal mendoakan keluarga saya dan mudah-mudahan juga Kang Kamal hari ini pun bisa mendoakan kalian semua. Amin. Untuk menjadi manusia yang lebih baik apalagi menjelang Ramadan. Kang Kamal berkaitan dengan hari yang istimewa untuk umat Islam sedunia khususnya ataupun bagi umat-umat yang beragama lain tapi berbuat baik ini, bagaimana dengan malam Nifsu Sya'ban yang memang malam hari ini adalah malam yang istimewa. Istimewa luar biasa Nifsu Sya'ban itu. Oh sebentar Kang Kamal, ada brother sister yang belum tahu nih. Oh sekali lagi untuk brother sister se-Indonesia, Kang Kamal adalah ketua LDNU Kota Cirebon. Dan malam hari ini malam-malam saya jemput walaupun dari siang sampai walaupun kelihatan rada-rada capek ya mohon maklum, tapi Kang Kamal itu semangat untuk bisa memberikan pulang dari Surabaya, selawatan ke Talun, menghadiri akhir sana di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Kebetulan yang pentas ini atraksi itu Ananda saya sendiri, anak kandung saya. Atraksi apa itu Kang Kamal? Ananda Ruslan Baidowi Kamal ini pakai petasan Kang Jafar. Pakai petasan tadi itu. Di pesantren Ciwaringin. Ciwaringin akhirus sana. Mandi petasan. Luar biasa. Ditempel di sini. Kemudian dinyalain. Terus dor, masya Allah. Alhamdulillah. Puasa anaknya mulai. Masya Allah wiridan setahun. Itulah kalau dengan pesantren itu memang brother sister akhir sana di Babakan Ciwaringin. Di akhir sana pesantren Babakan Ciwaringin ada suatu kegiatan dan bola api. Ya itulah kegiatan di pesantren dan Kang Kamal ini juga habis dari sana, tetapi karena saya juga ikut mengundang dari sana mampir ke sini, jadi kalau ada malam brother sister mohon maklum. Kalau suasananya kemudian masih ada remang-remang sedikit ya karena memang malam. Alhamdulillah bisa sholawatan bareng-bareng, bisa rabang rukung bareng-bareng. Karena mungkin benjang neng alam kelanggengan nih Kang Jafar. Artinya ngerti beli bahasa kromo injil kan? Nanti di yaumil akhir di padang mahsyar yang akan menolong kita adalah sholawat. Sholawat menolong manusia akan mendapatkan syafaat. Harga syafaat itu ya sholawatan. Itu manfaat dari sholawatan Kang Kamal. Iya, konten. Masya Allah, sedap betul. Kamal. Malam ini malam istimewa Kang Kamal, bisa cerita ke kaum muslimin muslimat Nusantara ini bagaimana dengan malam yang istimewa, malam hari malam Nifsu Sya'ban itu apa Kang Kamal? Iya, seperti kita tahu bersama, malam Nisfu Sya'ban adalah malam tutup buku bagian rapot. Apakah kita itu selamat atau tidak selamat? Rapote hijau atau rapote abang, rapote biru atau rapote kuning, itu nanti di malam Nisfu Sya'ban inilah akan pembagian rapot. Maka dari itu menjelang Ramadan ini jalin silaturahmi, terutama kepada sedulur-sedulur lewat kopi seduluran. Kopi seduluran. Tapi biasanya kan orang kita kan pengen ujian, kira-kira nilainya gede, nyogoknya kayak priben. Nyogoknya bagaimana supaya nilai raport kita solawatan, nyogoknya solawatan, harganya solawatan. Sampean pengen di Jakarta, kudu duwe harus punya tiket. Iya. Tiket kereta. Apakah kereta apa? Cirebon Express. Harus beli tiketnya. Argo Jati harus beli tiketnya, dan tiketnya untuk mendapatkan syafaat adalah sholawatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Para sedulur, para jamaah sholawat, terutama keluarga besar Ja'faruddin Center, dan terutama lebih subscriber Ja'faruddin yang saya banggakan. Alhamdulillah, malam ini meski larut kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan wasilah solawatan ini menambah seduluran, menjalin silaturahmi untuk makin benjang dengan alam kelanggengan, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nisfu Sa'ban adalah momentum yang istimewa. Kalau di adat Cirebon itu, setelah nisfu Sa'ban itu silaturahmi ning sedulur-sedulur, ngupahi berkat, terus ngupahi amplop. Sedulur-sedulur itu artinya untuk menjalin silaturahmi. Karena perlu kita ketahui para jamaah, bukan hanya durhaka kepada kedua orang tua saja yang merupakan dosa besar. Bukan hanya saja meminum minuman keras saja yang merupakan dosa besar. Memutus tali silaturahmi adalah merupakan dosa besar. Sewot-sewotan, memperpanjang permusuhan adalah juga termasuk dosa besar. Jadi kulalan sampean iki Kang Japar baru wong mabok-mabokan dosa besar, wong jinak dosa besar, durakan ning wong tua dosa besar. Padahal selain itu memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar. Dan ketika kita melakukan dosa besar, doa kita tidak akan dikabul. Permohonan kita akan dilempar sama Allah karena kita melakukan dosa besar. Syaratnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini Sa'ban barangkali Ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Dongeng dikit saja. Dongeng dikit. Awal hampir padang rumah kan. Ada sebuah cerita kisah. Ada seorang hamba yang ingin menunaikan ibadah haji. Nah, hamba tersebut adalah seorang yang kaya raya, miliuner, sugih, miliarder, miliarder, hartanya banyak, uangnya berlimpah, tanahnya di mana-mana, sertifikatnya numpuk. Ketika akan ditinggalkan berangkat haji, keder. Kalau hari ini perusahaannya banyak. Jadi ketika dia akan menunaikan ibadah haji, keder, siapa yang akan mengurus ini semua? Karena hartanya banyak. Jadi keder dari orang kaya ini pengen pergi-pergian, diambil enggak sama karyawan, dikorupsi tidak, hilang tidak, dirampok tidak, bakal dikata belece tidak. Wah, pikirannya banyak. Jadi ketika akan berangkat haji, si abd ini, si hamba ini keder, dititipkan ke siapa? Semua hartanya ini, karena berangkat haji 40 hari. 40 hari perusahaan siapa yang ngurus? Padahal kita yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang udah perusahaan sama perusahaan. Lunga bae. Iya, ngopi-ngopi bae. Pengen rong dina, tak 3 hari, tak 4 hari, seminggu, sebulan. Tidak masalah. Ya enggak ada yang ditinggalkan. Itu kelebihan orang kita yang nggak punya apa-apa. Karena kekurangan kelemahan bagi orang yang si hamba ini, karena mempunyai harta begitu banyak, ketika meninggalkan kampung halamannya, ketika meninggalkan perusahaannya, pusing 7 keliling. Akhirnya otomatis yang dicari adalah orang yang bisa dipercaya untuk menerima amanat perusahaan dan kekayaannya tersebut. Mungkin apa buat tadi? Iya, asal yang dipercaya lah. Kudu ada yang dipercaya. Diwakilkan sama kepercayaan. Ceritanya, singkat cerita, setelah mencari menemukan
menemukan seorang ustadz, seorang tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang terkenal di kampungnya tidak pernah khianat, terkenal jujur, terkenal amanah, dipercaya sama banyak orang, ibadahnya tekun, ahli ibadah, dan satu, nyaris tidak pernah berbohong kalau diberi sebuah kepercayaan. Otomatis si hamba yang kaya raya ini percaya dong. Percaya. Satu, ustaz, ahli ibadah, punya majelis taklim, punya pesantren, komplit dan dipercaya, dan tokoh agama yang sangat disegadinya jamaah. Akhirnya para jamaah, si hamba yang kaya ini dengan yakin dan percaya menyerahkan semua harta bendanya untuk dipasrahkan kepada seorang yang ahli ibadah, tokoh agama yang tadi dipercaya tadi ya. Percaya itu. Nih, ki sertifikate, ki ceke, ki notae, ki perusahaannya, oh segala macam. Ini uangnya, ini emasnya, diserahkan. Sangat percaya. Akhirnya dengan tenang, beribadah dengan tekun karena sudah mendapatkan orang yang sangat dipercaya, akhirnya tenang ibadah. Maka ari urip itu kudu duwe kiai. Harus kita punya itu, harus punya kiai. Ketika kita salah, ada yang akan mengingatkan. Ketika kita melenceng, ada yang meluruskan. Dan doanya kiai kepada santrinya itu sangat ikhlas mendoakannya. Jangan sampai kita hidup proses di dunia ini tidak mempunyai guru dalam membimbing kita dalam beribadah. Lanjut ya. Setelah itu berangkatlah ke jamaah. Berangkat ke kemana? Tigil rukun. Waduh, sampai semangat. Berangkat haji. Berangkat haji tenang, khusyuk ibadah hajinya. Segala rukun haji, syarat haji, sunnah haji ditunaikan kabeh. Beres kabeh lah. Beres kabeh. Sampai tahallul. Setelah tahallul ya jo gentenan di kamar. Wis ngerti ya sesuatu. Berangkat nit pulang haji, dengar kabar pas mau mencari orang kaya. Orang kaya ini mencari orang yang dipercayai itu, ustadz tersebut yang gak pernah, nyaris tidak pernah bohong dan sangat amanah ini, sampun linyar dunia, sampun wafat, sudah meninggal dunia, blenger otake. Ditanya anaknya, Sukabumi lah. ditanya anaknya, istrinya, saudaranya, naruhnya di mana? Enggak ada yang tahu satupun. Dia menaruh berkas-berkas penting yang dititipkan kepadanya. Saking amanahnya. Istrinya pun Pak Kowo tidak tahu. Pak Kowo hari naruh duit kah? Saking amanah duit rakyat, beli uru rabi ya kan? Nggak tahu istrinya, kalau tahu kan dicicili. Nah, itu ustadz gak ada yang tahu istrinya. Tambah puyeng kan ke wong sugih ke orang kaya ini. Wes ibadah, pulang ke kampungnya, semua harta yang dititipkannya, orangnya meninggal dunia. Harta kita perangkap tapi selesai harta kita. Frustasi. Ya frustasi, nyari kemana-mana nggak ketemu. Orang meninggal dunia. Seisi rumah santri sahabatnya tidak ada yang tahu bahwasanya almarhum meninggalkan harta yang dititipkannya kemana. Saking amanahnya almarhum tersebut. Saking orang lain tidak boleh tahu yang telah diberikan amanat kepada almarhum tersebut. Stres Kang Jafar, Puyang ngopi dikit. Kopi. Iya Pak, Kang Kamal preman berarti. Oke. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Setelah itu, singkatnya cerita, pasti dong puyang, pasti dong pusing. Mencari gimana? Hartanya semuanya di sama almarhum, nggak ada yang tahu. Mencari
ulama, mencari kiai, mencari ahli hikmah, mencari segala macam, mencari dukun kemana-mana. Tapi dukun-dukun itu digulati, wong puyeng kan. Dukun itu dari dulu sudah ada, dari semenjak dulu. Nanti kita akan membahas tentang masa perdukunan. Nanti. Next time. Nah, singkat cerita para jamaah subscriber Jafar Center. Akhirnya si hamba yang kaya raya ini, seorang miliarder ini menemukan seorang ulama, menceritakan bahwasanya hartanya dititipkan kepada seorang yang ahli ibadah, seorang yang terkenal amanah, terkenal terpercaya, terkenal jujur, dan telah meninggal dunia sampai istrinya pun tidak mengetahui harta titipannya ditaruh di mana. Kata yang hamba yang kaya menceritakan kepada seorang ulama. Apa yang dibilang oleh ulama tersebut? Menurut kisah sampean, cerita sampean, bahwasanya yang dititipkan hartanya itu seorang yang ahli ibadah pasti masuk surga. Maka itu datanglah ke sumur Jam-Jam. Panggillah nama ustadz yang sudah meninggal dunia ini. Karena seorang ahli ibadah, maka dia akan masuk surga. Dan sumur Jam-Jam ini jurusannya ke surga. Kata ulama. Pergilah seorang yang hamba yang kaya raya ini ke Mekah. Datangi sumur Jam-Jam dengan mengundang si Fulan, seorang ahli ibadah. Fulan, assalamu alayka ya Fulan, assalamu alayka ya Fulan. Tidak ada jawaban dari dalam sumur tersebut. Yang kata ulama mengatakan kalau orang yang ahli ibadah itu yang kamu ceritakan, seorang yang jujur, amanah, dan wakal beribadah pasti masuk surga. Tetapi di sumur Jam-Jam yang kata ulama jurusannya ke surga, tidak ada jawaban dari dalam sumur Jam-Jam tersebut. Balik maning ning ulama, Pak Kiai, tidak ada jawaban ning sumur Jam-Jam seorang yang saya titipkan harta bendaku. Apa kata ulama? Katanya ahli ibadah, katanya orangnya jujur. Kenapa tidak ada balasan jawaban salam kamu tidak dijawab di sumur Jam-Jam? Tidak ada, Pak Kiai. Nah, akhirnya ulama tersebut menginstruksikan atau memberi anjuran, memberi pilihan. Ada sumur satu lagi. Yang jurusannya ke neraka. Kalau sumur Jam-Jam jurusannya ke surga. Ini masuk. Akhirnya mendatangi sumur tersebut seorang yang kaya raya ini dengan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Fulan, assalamu alayka ya Fulan, assalamu alayka ya Fulan. Akhirnya dapat jawaban dari sumur yang tulisannya ke neraka ini. Labbaikul aghniya, labbaik, saya hadir dari neraka. Ning sumur, sumur kan jurusannya neraka, telah diundang ya Fulan, labbaik. Jawab. Enggih, dalam. Masya Allah. Akhirnya si orang yang kaya raya miliarder ini menanyakan kepada ustadz tersebut, ya ustadz, saya sangat mempercayai ustadz untuk menitipkan semua harta benda dan kekayaanku, karena yang saya dengar dan yang saya saksikan, Pak Ustadz adalah seorang ustadz yang amanah, yang jujur, yang dapat dipercaya. Selain menjadi tokoh agama, menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Kenapa sampean yang begitu tekun dalam beribadah ada di dalam neraka? Dosa apakah yang Pak Ustadz lakukan ketika masa hidup di dunia? Kata orang kaya. Gemeter orang kaya. Seorang yang ahli ibadah plus jujur plus dipercaya ada di neraka, Pak Khairuddin. Paham, Din? Jadi ketika itu ustadznya menjawab, Kang Jafar, ternyata ustadz tersebut
mempunyai satu kesalahan yang sampai ustadz tersebut meninggal dunia belum sempat meminta maaf kepada adik kandungnya. Jadi si ustadz tersebut beli akur karo sedulure. Sama adiknya dong. Sama adiknya sampai meninggal dunia belum pernah akur. Memutus silaturahmi persaudaraan antara kakak dan adik. Begitu hebatnya seorang ustadz beribadah. Begitu terkenalnya seorang hamba yang soleh dan ahli ibadah, tekun dalam beribadah, masuk neraka lantaran bermusuhan, memperpanjang permusuhan dengan saudara kandungnya, tempatnya di neraka. Memutus silaturahmi gara-gara itu. Golongan ikulah si ibadah paling sholat jungkir jempalik pada gugurakan kewajiban baik kadang ya Din ente ku Din sembahyang cepat pisan oh bragat sembahyang kamu gugurakan ikus untung sembahyang untung gelem sembahyang bagulo ku kulang pula sering ninggal sembahyang belang bentong wis ya sembahyangnya bener iku mutus silaturahmi kayak apa? Wong kang ahli ibadah saja segitu hebatnya beribadah, mutusaken silaturahmi, memperpanjang permusuhan dengan saudaranya, tempatnya di neraka. Masya Allah. Maka momentum Sya'ban ini jadilah kita menjalin persaudaraan. Pai rantang diisi endogasin telur asin 10. Terus bebek kuali, bandeng presto, ikan bakar, dikasih amplop 500.000, kirim ke Kang Kamal. Gitu, silaturahmi. Menjelang puasa. Koten Kang Japar, angkat dulu kopinya. Wah, ini bawa kasih dengan jadi sister, bahwa tadi ada, saya jadinya serius kalau sudah dengan Kamal, saya harus mendengarkan baik-baik karena memang malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa tadi juga diceritakan, tetapi kita juga jangan sampai lalai pada saat-saat ada hal-hal yang kecil tapi itu juga menghambat kita untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pahala. Tadi contoh tadi kan sama, walaupun yang kuasa memberikan kemudahan apapun dengan hari-hari yang baik, kita juga dapat keistimewaan dan segala macam, mudah untuk mendapatkan pahala. Tetapi perlu diingat juga bahwa kita manusia memang harus amanah, dan yang paling penting adalah tadi kalau tidak punya guru kesasar jadi ya itu banyak orang yang menuntut ilmu, Kang Kamal. Iya. Banyak, saya pernah menemukan beberapa orang gila di jalan itu, hafal Al-Quran sampai nggak pakai baju. Nah, apakah yang kayak begitu karena kalau menurut informasi kan ada dia belajarnya sendiri, nggak kuat, jedak, akhirnya sampai gila. Apakah faktor itu juga kalau seseorang itu tidak mempunyai guru sehingga belajar sendiri kemudian salah? Guru setan. Wah, guru setan berarti. Guru setan. Ketika orang tidak mempunyai guru, kita belajar tidak ada guru setan. Karena sanad itu penting. Makanya ketika kita saat ini dalam keadaan pandemi, brother sister, dalam memiliki konten-konten keagamaan khususnya, carilah konten keagamaan yang jelas sumbernya. Siapa yang memberikan kaidah-kaidah kajiannya, guru pembimbingnya siapa, kiainya siapa, rumahnya di mana, mondoknya di mana, kiainya siapa dan kiainya berguru ke siapa dan guru-gurunya berguru ke siapa sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sanad kita terputus, tidak mempunyai guru, maka yang kita pelajari gurunya setan. Makanya ketika kita ngomong tentang agama, menurut saya
menurut ijtihad saya, itu lo sombong sekali. Kita itu harus punya guru, punya sanad. Kita tuh siapa? Cuman ikut mengikuti apa jejak ke kiai-kiai kita yang jelas sanadnya. Karena sanad itu penting bagi kita semua, khususnya masalah kita dalam menunaikan ibadah-ibadah mahdoh, sembahyang, puasa, zakat, haji, kudu duwe guru. Ini kalau tidak punya guru berarti guru setan. Brother, sister, malam hari ini malam yang istimewa. Memang saya sengaja memilih malam Nifsu Sya'ban ini untuk ngopi dengan Kang Kamal. Bagaimana malam Nifsu Sya'ban ini menjadi malam yang istimewa buat kita semua, agar ya kita tidak terlalu meladas ngopi-ngopi ya, walaupun saya ngopi kemana-mana ya anak eling-eling sedikit ngopi Nifsu Sya'ban, ngopi seduluran. Dan itu memang ini juga permintaan dari brother sister Indonesia, bahwa memang ngopi itu kan bisa berbicara dari A sampai Z. Kamal bisa ngobrolin apapun, bisa sambil santai. Kadang ya kita juga menjelang Ramadan, brother sister ini, untuk kaum muslimin muslimat se-Nusantara. Saya sengaja ngambil tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari istimewa di umat Islam, kemudian menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi menjadi masukan juga buat brother sisters Indonesia, kaum muslim muslimat gitu kan. Mudah-mudahan ya kita tetaplah mengambil manfaat walaupun dari sekedar ngopi, enggak mal. Walaupun kita ngopi, tetapi ngopinya ada manfaat menjelang, apalagi ini menjelang Ramadan. Tidak jauh, dan mudah-mudahan ngopi di bulan Ramadan itu tetap jalan. Jadi brother sister jangan khawatir, untuk di kafe tetap jalan. Tapi kalau bulan Ramadan sepertinya, bulan Ramadan akan diisi oleh ngopi-ngopi bersilaturahmi yang tadi disampaikan oleh Kang Kamal, bahwa kita jangan putuskan silaturahmi karena itu juga mendapatkan, ternyata tanpa diduga itu adanya di neraka gara-gara memutus silaturahmi. Mudah-mudahan malam hari ini juga merupakan pencerahan buat saya, utamanya Kang Kamal, agar bulan Ramadan datang. Memang kami juga sudah mempunyai program untuk bersilaturahmi, dan mudah-mudahan ini menjadi tadi jawaban yang ada dalam hati kami, ditegaskan lagi oleh sang guru Pak Ustadz yang memang jadi Nisfu Sya'ban itu latihan menjelang pemanasan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Dan ini pemanasan dulu, dan kita ngopinya pemanasan menjelang Ramadan. Nanti brother sister jangan khawatir, Ramadan insya Allah Kang Kamal akan mengisi hari-hari di channel Angkat Kopi Mubrak untuk bisa memberikan minumannya, kopinya bukan sekedar untuk di mulut saja manisnya, tapi bagaimana kemudian kopi ini bisa nyampe ke hati. Brother sister, terima kasih atas hari ini, malam ini, dan saya sekali lagi terima kasih sami-sami. Dan brother sister, mudah-mudahan hari ini ada manfaat buat brother sister Nusantara, kaum muslimin muslimat se-Nusantara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.